Bapak Ibu hadirin, untuk malam hari ini kami akan membahas namanya habl. Habl ini gitu Pak, habl niku bahasa Arab maknanya tali. Habl iki mik iki kalau tidak sambung ada hidup atau enggak Pak? Enggak ada. Artinya ada suara? Tidak. Kalau enggak berjaya tak lepasin. Halo. Konten suarane. Tidak ada suara artinya hati itu tidak hidup. Enggak ada hidup. Kalau bahasa sound system matilah. Ini sebetulnya ayat bisa dilihat di dalam surah Al-Imran surat yang ketiga ayat 103. Di situ membahas tentang habl Pak, habl. Kok iki biyen kok jenenge habl wong Jawa kabel. Hablum. Lah yang dimaksud habl atau talinya hati pada Allah itu yang bagaimana? Habl itu tidak akan pernah sambung pada Allah hablnya hati manakala hati kita itu tidak menerima ajaran Allah. Ajaran yang mana? Ajaran yang bersifatkan hukum ilahiyah untuk menuju ma'rifat Allah. Tidak bisa. Sebab seluruh manusia itu, khususnya umat Islam, sebelum habl kepada Allah itu diketahui, habl ini telah diputus oleh hawa nafsu. Habli hati, habl talinya hati pada Allah terputus oleh hawa nafsu. Akhirnya hati ini berkasih sayang terhadap nafsu lewat kesenangan dunia. Akhirnya hati ini hanya bergantung terhadap kebutuhan duniawiyah yang disebut syahwatut dunya. Masih alimo koyo opo kita Pak manusia. Alimo sampak sulul langit, kita sampak gak terima 5 lemari, 10 lemari referensi terhadap kitab-kitab itu nggak ada batasnya. Kalau hati ini belum mengenal Allah selama itu habl niki putus, hati ini tetap bergantung terhadap syahwat dunia. Kalau hati ini sudah bergantung terhadap kesenangan dunia, maka segala tindak tanduk ukuran niku finansial. Jelas Pak. Ibaratnya orang baik murtabek, ibaratnya orang jual beli, atau ibaratnya orang berdagang. Orang yang berdagang kita kulak 100.000, apa mungkin dijual 50.000? Bukan mungkin. Pasti minta laba. Kalau tidak 100%, 50%. Adanya dijual 150. Nah ini Pak,
akibat daripada hati ini bergantung terhadap kesenangan dunia. Umpama saya, walaupun status saya andai kata sebagai kiai 1000 umat lah, semuanya aktivitas saya ukur dengan finansial. Nah, inilah yang tidak dibenarkan oleh Allah dan utusannya. Janganlah sesuatu itu kau tabur, kau ukur dengan finansial. Tapi kita nggak bisa, Pak. Nggak bisa segala aktivitas kalau tidak kita ukur dengan finansial, manakala hati ini belum mengenal Allah, belum mengenal, bukan saged. Tetap, Pak. Itu tadi rumusnya bai'ul murtabe, rumusnya jual beli. Saya gula 100, pasti saya jual 100. Gak mungkin saya jual 50 atau 75 di bawah 100, nggak mungkin, nggak rugi saya. Nah, Bapak Ibu hadirin, walaupun ilmu kalau hati belum mengenal Allah, talinya hati belum tahu, pasti seperti itu, Pak. Siapapun kita, siapa. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, oleh karenanya malam hari ini kami akan membahas tali Allah itu yang bagaimana. Kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 256. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Yang disebut sebagai tali Allah adalah zikir, yang zikir itu bisa menjaga hati kita dari perkara-perkara yang menjadi kepentingan hawa nafsu lewat kesenangan dunia. Jadi hati itu akan terjaga dari kesenangan dunia. Karena apa? Yakfur bitaghut, perintah Allah, tinggalkanlah at-taghut. At-taghut niku nek kalau makna bahasa berhala, Pak. Tapi iki bahasa istilah. Berhala itu bahasa istilah yang keluar dari penyembahan. Tinggalkanlah berhala-berhala di hatimu. Apa berhala itu? Ai asyahwatu dunya. Itu maksudnya kesenangan dunia. Kita mulai kecil, akil balik sudah masuk, Pak. Kesenangan dunia dalam hati sudah masuk. Udah masuk. Dan inilah yang disebut berhala secara hakikat. Ayatnya yakfur bitaghut, tinggalkan. Tinggalkanlah, jauhkanlah hatimu dari kesenangan dunia. Wa yu'min billah, lalu menghadapkanlah hatimu terhadap hidup atau Allah. Nah, ini bisa dilakukan, hati melakukan seperti ini dengan cara berzikir. Berarti tali Allah adalah zikir. Tadi sudah saya katakan, sebetulnya kita mulai dari alam nukot goib itu sampai alam kandungan, alam akil balik, di situ habel ini kita sambung, Pak. Kita sambung.
talinya hati pada Allah itu masih sambung. Loh, ketika akil balik, akal iki mang berfungsi, disitulah dimanfaatkan oleh nafsu masuk dalam hati untuk memutus. Supaya apa? Supaya hati ini lalai pada Allah. Supaya hati ini disibukkan dengan mencari dan mencari terhadap kesenangan dunia. Hati Pak, bukan jasad, maksudku loh. Kalau jasad sih wajib sampai mencari kesenangan dunia untuk mencukupi kebutuhan anak dan istri dalam kurung rumah tangga. Wajib karena di dunia masih ada di dunia, wajib. Makanya kita kerja wajib. Apalagi kita sebagai seorang laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, sebagai pemimpin dan kewajiban untuk menafkahi terhadap keluarga. Wajib. Cuman di sini ada batas, Pak. Apa batasnya? Hati. Hati jangan sampai keseret dengan jasad, sehingga hati iki kalau keseret pasti hati lalai pada Allah, itu pasti. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ketika saat hati iki bersanjung-sanjung, berkasih mesra dengan kesenangan dunia, maka pasti hati ini lalai dari Allah. Yang tidak boleh itu hati, Pak, bukan jasad. Sampai ada satu makalah dari Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Sarhul Hikam itu gini, yang nggak bingung, yang nggak paham jelas bingung. Gini, Pak, hiasilah hatimu dengan maksiat dan janganlah hatimu kau hiasi dengan ketaatan. Tak bingung nggak tambahan? Hiasilah hatimu dengan kemaksiatan dan janganlah hatimu kau hiasi dengan ketaatan. Niki sampun dong apa dereng niki wau? Maksud niki pun dong jenengan sampuna dereng. Banyak yang nggak paham niku. Wong menuju nang Allah itu harus taat, kok malah disuruh untuk maksiat. Iki maksudnya apa? Nanti kalau waktunya akhir, mungkin insya Allah kita terangkan. Pun bangsul balik kembali kepada materi. Kalau toh tali yang dimaksud pada Allah itu zikir, monggo dibuka ing dalam surat Al-Imran ayat 103. Allah berfirman, wa'tasimu do gecokono rapet sira kabeh bihablillahi jami'an. Bihablillahi kelawan taline Allah jami'an, dengan apa? Dengan semuanya. Artinya apa? Ini masuk khusus di dalam orang-orang yang sudah beriman. Ini khusus masuk di dalam hati yang sudah mempersiapkan diri untuk menuju pada Allah, ma'rifat Allah. Ini golongan hakul iman. Wala tafarraqu lan ojo podo pisahan sira kabeh sangka dene tali Allah. Wahai hati yang sudah merajuk menuju pada Allah, pegang teguhlah tali Allah ini. Wahai orang-orang yang sudah berhakul yakin, bukan nurul yakin, hakul yakin. Pegang teguhlah tali Allah ini, artinya untuk hati panjenengan iki lekas cepat selalu connect pada Allah di setiap saat dan waktu, selalu hati makrifat pada Allah. Tali ini Allah itu harus kita pegang teguh. Sebab gini, Mbak,
Allah iku alladzi zaharat bikulli syai'in. Allah itu nyata, Pak. Nyata senyata-nyatanya di dalam setiap sesuatu. Jadi setiap sesuatu itu terlimputi, dinyatakan Allahnya. Loh, mengapa gak nyata banyak orang? Karena yang dibuat melihat itu mata dohir. Jadi nek udan ketok banyune. Yang dibuat melihat dan menyatakan Allahnya itu adalah ainul basiroh, mata hati. Loh gitu loh. Mata hati. Bukan mata dohir yang disebut ainul basyariyah niki senes. Harus mata hati. Dengan cara bagaimana hati bisa menyatakan bahwasanya Allah itu nyata di setiap sesuatu, dengan cara tali Allah itu sampai pegang teguh. Itulah yang kami maksud sebagai zikir. Zikir. Nah, zikir yang kami maksud di sini adalah bukan ucapan la ilaha illallah, bukan. Bukan tulisan Allah yang di dalam hati, bukan. Tetapi yang kami maksud zikir adalah al-imanul haq, atau disebut sebagai rasa. Rasa untuk menyatakan bahwasanya nyatanya Allah di segala sesuatu. Hati kalau sudah bisa menyatakan nyatanya Allah di segala sesuatu, maka hati tak tampak namanya hujan, hati tak tampak namanya makhluk, hati tak tampak namanya alam, tidak tampak. Kemana kok gak tampak? Karena semuanya itu telah kemusnahan atau kefanaan. Ya, untuk hati bisa sampai di situ, kembalilah kepada ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an. Pegang teguh tali itu di segala hal macam aktivitas apapun. Ini. Lalu kita lanjut. Wala tafarroku, dan janganlah kau putus talimu dengan Allah. Sebab ini kalau putus, maka hati kita yang tampak dan nyata itu bukan Allah tapi makhluk. Makhluk hujan, makhluk kondisi, apapun makhluk. Nah, kalau yang tampak itu makhluknya Bapak Ibu, terus diterima di dalam hati, pasti gak nyaman. Apalagi makhluk itu nggak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Takdir itu ya makhluk. Pas ora pena ya hati ya ora pena. Jelas. Contoh takdir Allah yang dihadapkan pada kita, mohon maaf, kita berdagang kok selalu rugi. Kita bertani kok tanamannya selalu dimakan hama, lah rugi tuh Pak. Berhubung hati melihat makhluknya, aku yakin jenengan mesti marah-marah. Paling tidak ningati ini ganjel, tidak bisa menerima dengan kenyataan yang terjadi, tidak bisa. Isinya hati itu adalah amarah, rugi. Apalagi itu tadi bondo-bondo hutang, wis gak balik, besok ditagih yang punya uang, gak sumpek kah kira-kira? Aku yakin sumpek. Lah, Allah mengajarkan tentang ajarannya ini supaya hati itu tidak terbuai dengan kepentingan nafsu. Hati ini biar tidak terputus talinya terhadap nafsu, sehingga menjadi hati yang tatmainnul qulub. Wala tafarraqu, dan janganlah berpisah pun. Wadhkuru nikmatallahi alaikum in kuntum a'daan.
nikmati, ingatlah nikmat Allah yang telah diberikan terhadap kamu sekalian. Apa? Nikmat yang bagaimana, Pak? Ini yang dimaksud. Nikmatnya panjenengan yang asalnya tali ini kepada Allah belum sambung, ajaran Allah yang belum sambung ning ati. Terus hati panjenengan saged nrimo ajarane Allah ini, berarti itu kenikmatan yang melebihi daripada kenikmatan urusan duniawiyah. Artinya ajaran Allah ini yang bisa panjenengan terima ning ati, hukum hakikat nuju makrifat yang panjenengan trimo ning ati bisa nrimo lan bisa ngamalke dalam rangka makrifat nang Allah. Ini nikmat yang paling besar. Wadkuru nikmatallahi alaikum in kuntum a'daan. Nah, ini Pak, tadinya sampean kali kula niki dereng mengenal hukum hakikat. Pasti yang saya katakan di depan tadi, tatkala takdir nggak enak datang, muring-muring. Takdir enak datang, hatinya berbangga diri, akan memunculkan takabur, munculkan riya kepada teman dan lain sebagainya. Nah, ketika posisi panjenengan kali kula ini belum bisa menerima hukum hakikat, ini yang disebut iman nurul iman. Kita ini selalu dihantui oleh apa? Oleh nafsu, yang nafsu itu mengajak hati ini untuk bersenang-senang terhadap dunia, dan akhirnya kita tidak bisa sampai pada Allah. Isine mau bingung dok. Cobalah masih ngalimo kaya opo kita tentang ilmu dohir, masih kayao kaya opo urusan duniawiyah, masih tinggiyo kaya apa pangkat jabatanmu. Umpama ditakoi kira-kira jenengan siap mati, mesti jawab belum cukup sanggup. Lah ngoten nggih? Itu pasti. Padahal kul nafsin dha'iqatul maut, perkara itu pasti akan datang dan datangnya tidak ada yang tahu. Mboten cukup katanya, sanggup durung cukup. Dunyane akeh kaya apa, dura kaya apa pangkat, ngalimo kaya apa ilmu dohir sampean kali kula, tapi masih kebingungan. Bingung, Pak. Masih dadi kiai yang gitu gak bingung nggak sampean? Omane ana Covid niki. Ya. Biasa tanggapan ini ku gak leren, Pak. Ono Covid sepi. Akhirnya piye apa? Pemasukan syahwat dunia, kesenangan dunia itu akan berkurang. Sedangkan anak kuliah, anak sekolah, mondok dan sebagainya. Loh, bingung Pak, sih bingung. Wis ta, selama kita belum mau masuk dalam ajaran Allah, hakul yakin ajaran di hakikat makrifat, sampai kapanpun jenengan iki pasti bingung. Apapun status jenengan kali kula tetap sih bingung. Sing pangkate dhuwur bingung. Apa? Bingung nek wis pensiun. Bingung nek dimutasi. Bingung wis. Intinya kita itu menjadi hati yang berkarakter syahwatud dunia sebagai Tuhan. Itu pasti niku. Kita bangga-banggakan. Sampai kapan Pak ini Pak? Hatta zurtumul maqabir. Sampai mati. Na'udzubillahi min. Selama panjenengan kali kula belum sadarkan diri tentang hal ini, maka Allah sudah menyatakan di dalam surat At-Takatsur itu sampai mati. Jare wong Jawa nek gak dipathoki loro mboten leren. Mboten leren. Mboten leren, tidak akan pernah berhenti. Hatta zurtumul maqabir, sampai mati.
Allah mengatakan, kalla saufa ta'lamun, jangan begitu, sudahi. Summa kalla saufa ta'lamun, diingatkan lagi, sungguh, tolong, jangan begitu. Artinya jangan begitu, hati kita yang menjadikan kesenangan dunia sebagai Tuhan disuruh nyudahi. Setelah kemudian disuruh untuk mengabdi pada Allah. Bagaimana mungkin kita akan bisa melakukan hal itu sementara ajaran Allah yang dinul haq di dalam hakikat ma'rifat kita tolak? Tidak bisa. Orang yang bisa menerima ajaran Allah yang bersifatkan ilahiyah ini Pak, mboten angger tiyang lho Pak. Kalau tidak pilihan nggak mungkin. Nggak mungkin. Terlepas dari yang ada di majelis taklim maupun di YouTube sama. Artinya siapa sih orang yang dipilih Allah? Mereka ketika ayat-ayat Allah dikumandangkan, ayat-ayat yang saya maksud adalah hukum hakikat, hatinya greget menerima, merespon, akhirnya penasaran, diteruskan untuk mengamalkan, baik yang di majelis taklim maupun yang di luar sana. Di luar sana maksudnya yang mengikuti dalam acara ini. Pasti Pak rindu, nggak pernah kenyang, selalu terus. Jadi habl atau tali Allah adalah zikir yang ada di dalam kita, yang sudah dibuka. Inilah yang kula maksud sirul ashor. Ini mboten dibahas di dalam syariat, tidak dibahas di dalam thariqah Pak niki. Zikir habl atau tali Allah sirul ashor niku mboten dibahas teng mriki. Karena apa? Karena tempatnya, kelasnya beda. Itu baru dibahas di dalam golongan hakikat menuju makrifat pada Allah, baru minggu dibahas. Wa allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwanan. Allah menyatukan hati panjenengan terhadap mereka-mereka sehingga menjadi saudara. Artinya gini, ketika hati kita masih ada di nurul iman, hati kita masih ada di hukum syariat saja, isinya tarung Pak, perpecah belah. Ini sarujuk dengan apa yang dihadiskan Rasulullah tentang masalah golongan 73 golongan. Kata Rasulullah, besok umatku terpecah menjadi 73 golongan. Yang 72 itu finnar, masuk dalam neraka. Yang satu masuk dalam surga, fil jannah. Mohon maaf, kalau kita masih duduk saja, dihukum syariat saja, ora gelem ngejoi hukum hakikat. Sekarang dilihat aja, ada golongan si A, si B, si C, kan ada NU, ada Syiah, ada Sunni, ada Muhammadiyah, ada LD, macam-macam. Nah, ini sudah termasuk tanda bahwasanya umat ini dipecah-pecah. Entah sekarang sudah ada berapa. Yang jelas manakala kita berhenti di situ saja, maka perpecahan akan terjadi. Padahal Allah, wadhkuru nikmatallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah yang diberikan terhadapmu. Apa nikmat? Nikmat yang dimaksud di sini adalah hati panjenengan yang asalnya hukum hakikat itu nggak bisa diterima, lah sekarang bisa diterima. Akhirnya kita berupaya untuk hati ini mendekat dan mendekat bertemu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Inilah kenikmatan yang tidak ada bandingannya. Daripada nikmat gunung Uhud tadi emas, inten sampean dipekno sampean, ini masih besar nikmat yang kumaksud ini tadi. Masih besar nikmat yang kumaksud niki. Inilah yang dimaksud oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam satu makalahnya mengatakan ketika khutbah, menyuapi orang yang lapar itu lebih baik daripada kau membangun 1000 masjid jami'. Menyuapi orang yang lapar itu lebih baik daripada kau membangun masjid 1000 masjid jami'. Dan ini lebih baik daripada kau berpuasa di kala waktu kemarau sepanjang kemarau. Dan ini lebih baik daripada kau bersujud sepanjang malam. Pertanyaannya, menyuapi orang yang lapar itu bagaimana? Loh, ini loh Pak. Ternyata, mohon maaf, golongan kita yang ada di Nurul Iman saja dan tidak mau dengan ajaran Dinul Haq ini sebetulnya orang lapar. Yang lapar itu bukan perut, tapi hati. Terus jenengan jekno, jenengan paringi pituah tentang hukum hakikat terhadapnya, itu maksudnya panjenengan itu menyuapi orang lapar. Wa aktsaruhum la yu'minun. Fakta di lapangan kejadiannya itu banyak yang tidak percaya. Makanya Allah mengapa lewat ayat dikatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Itu tadi. Panjenengan dikatakan menjaga diri itu hati. Dari siksa api neraka maksudnya adalah duniawiyah yang dihadapkan jenengan, manakala hati panjenengan tidak ma'rifat Allah, pasti hati ini panas Pak. Nrimo perkara ngelamar gak diterima, panas mboten? Isin. Apapun yang dihadapkan gak enak, panas kabeh. Yo nek panasi sengenge bisa ngomong akeh, tapi nek panasi hati Pak bisa dhewe. Nah, inilah neraka. Neraka dalam diri kita. Kalau kita sudah menjaga ini, nah menjaganya dengan cara apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Aduh, secara totalitas hati ini harus selalu memegang tali Allah itu tadi, supaya untuk selalu makrifat hati ini pada Allah. Kalau sudah, wa ahlikum, anak istri, kasih fatwa, kasih wejangan tentang ya Allah bagaimana hati ini bisa sabar pada Allah, hati ini bisa makrifat Allah, diajarkan. Nah, inilah menyuapi orang yang sedang lapar. Dalam Bidayatul Hidayah itu dikemukakan ngeten. Salat sak rakaat ngapunten bijuhdin disarengi dibarengi dengan hati zuhud nang Allah. Berarti hati zuhud itu memegang tali Allah loh Pak. Bijuhdin dengan berzuhud itu lebih baik daripada 70 tahun sampai sholat tanpa bila juhdin. Nek bahasa logika, saya sebagai petani, saya menanam 1 biji kacang. Biji ini loh Pak ya, biji isinya kacang. Itu lebih baik daripada saya menabur kulitnya kacang sak kedok. Pundi sing cukul? Kulit sak kedok wau sing cukul? Gak mungkin. 1 biji itu nanti akan menumbuhkan beberapa biji. Tapi sak kedok tapi kulitnya saja
Jangan harap bisa cukul kacang. Nggak mungkin. Itulah maksudnya. Jadi empun disimpulno wis aku sak rakaat ya ora. Artinya, makanya mengapa di sini disuruh ada ayat jami'an. Di segala tempat tali Allah itu gecok ono. Berarti sampai nek gecok iniku dikatakan orang yang berzuhud hatinya. Nah niki, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Wa kuntum ala syafa khufratim minan nar. Ingat masa di mana panjenengan kali kula ketika sebelum ada di hakul iman, sebelum di ajaran ini, hati bagaimana ketika menghadapi urusan dunia? Munting, Pak. Ingatlah. Nah, sekarang kamu sudah saya letakkan di hakul iman, pegang teguhlah tali ini. Sebab apa? Ketika saat hati belum mengenal Allah, ketika ngadepi persoalan dunia, mesti bingung, Pak. Lah, berhubung hati sudah memegang tali Allah, menghadapi urusan dunia, hati selalu makrifat pada Allah. Nah, iki ada situasi gak enak secara dohir. Hati sampean gak ndelok situasi ini. Hati sampean mesti makrifat pada Allah. Sebab sudah dikatakan dhoharat alladzi dhoharat bikulli syai'in. Sungguh yang namanya Allah itu di setiap sesuatu. Jadi hati panjenengan bisa nyatakno atas wujudnya Allah di dalam segala sesuatu itu. Kalau memang tali ini terus dipegang, ngaten. Kadzalika yubayyinullah lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Hal seperti ini kau saya ingatkan, kata Allah, supaya hatimu selalu mendapatkan hidayah. Hidayah itu apa? Petunjuk. Seperti contoh hujan iki petunjuk. Duduke menunjukkan bahwasannya di situ ada Allah. Ini hanya berlaku petunjuk ini bagi hati yang sudah tali Allah itu ada. Selama hati belum ada tali Allah, belum sambung, selama itu nggak akan bisa menjadi petunjuk nih. Kalau ini sudah menjadi petunjuk, jenengan nggak mungkin ngersah hati budal ngaji karena hujan. Enggak. Petunjuk sampai dikatakan bahwasanya satu tetes air dari langit turun ke bawah itu dibarengi, mohon maaf, dibarengi sampai utusannya Allah, yaitu malaikat yang membawa rahmat. Kok iso membawa rahmat? Iya, tanah yang kering akhirnya jadi subur. Tadi yang jagung nggak cukul akhirnya bisa cukul subur. Iki rahmat. Tapi manakala ini kau ubah, gak jadi rahmat, malah jadi adab sing rupa banjir pandang. Ya wis, paham jenengan? Mengapa? Karena berangkati serakai hati menyang syahwatut dunia, Pak. Iya. Jadi wis pas plek. Cara situasi sak mangkit dengan janji-janji Allah nengoni Quran wis pas pun, boten beleset. Jadi yang namanya tali Allah disuruh megang rapet, maksudnya jenengan setiap kali beraktivitas itu biar tidak bisa dikendalikan hawa nafsu. Titik wis. Hati panjenengan akhirnya selalu makrifat pada Allah di setiap saat dan waktu. Dan ini harus dilatih, Pak. Bukan gampang, nggih. Harus dilatih. Makanya di dalam surah Al-Insan Allah mewajibkan Nabi Muhammad
ayat 25-26 di situ dikatakan, Muhammad wadkur isma rabbika bukrata wa asila. Esok sampai sore Muhammad, hatimu tetap zikir. Berarti Muhammad diperintah untuk memegang teguh tali Allah. Wa minal laili fasjud lahu fasabbih. Malam juga begitu. Harus dipegang. Ini untuk melatih, Pak. Memang maklum, Pak. Estu kalau maklumi nek niki mang gampang nek diomong, angel nek dilakon lakoni. Tetapi kita merujuk terhadap Rasulullah. Mengapa kok gampang? Sebab sudah terbiasa. Wis ning kahanan iki coron jenengan iki umpama ditui bal voli berhubung sampean gak iso kaitan gepuk yo angel. Angeten ta? Tapi nek bendina sampean latihan voli, angel iku dadi ilang. Angel iku akan ilang dadi gampang. Anggite sampean ningali ning TV sing wis nasional bahkan internasional iku mau juk-juk saged ngono mboten. Dukura kaya apa jenengan bahkan 3 meter lah. Gak tahu latihan bal voli, ya tetep kalah, Pak. Tetep kalah. Tapi senajan panjenengan iki cara pas-pasane dedekane iku 180, nek bendina sampean latihan ya apa carane nyemes, ya apa carane nipu, ya apa carane apapun lihe, mungsuh gak gampang ngalahno. Artinya perkara sing angel dadi gampang. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Kata Allah, ingatlah perkara yang mudah itu datangnya tidak bim salabim, tapi datangnya dengan susah payah. Bahasa wong Jawa, sapa sing nandur ya kuwi sing ngunduh. Ngoten enggak? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sing perlu kula kukuhno adalah memegang teguh tali Allah di setiap saat dan waktu. Artinya jenengan jangan sampai melepas tali Allah. Apapun kondisi jenengan. Yang dimaksud tali Allah adalah zikrullah. Bahkan Allah mengatakan tentang masalah zikir, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah, hanya dengan zikir hatimu padaku menjadikan hatimu yang damai, hatimu yang indah, hatimu yang tenang. Pertanyaannya zikir yang bagaimana? Ini gak dijelas no. Tafsir, berbagai tafsir di dalam muhakamah mesti bicara zikir jahr kali zikir sir. Tapi ketika kita praktekkan nggak iso. Mboten saged. Karena itu bukan kunci. Ternyata yang dimaksud zikir di sini adalah hati sadar dan menyadari bahwasanya semua apa yang terjadi yang nyata itu Allah. Bahasa proses, hatiku harus sadar bahwasanya apa yang terjadi itu yang mengendalikan adalah Allah. Bah enak, bah gak enak. Kira-kira bondone awak dicolong maling. Susah napa mboten, Mbak? Susah. Mengapa kok susah? Hati tidak bisa melihat Allah. Kok hati bisa melihat Allah? Pasti hati ngomong ini. Lah iya, maling iku sing ngongkon ya sapa? Lah ngoten nggih, sing ngendhalekne ya sapa? Hati sampean mesti mengamankan diri. Gak ono maneh kejaba Allah. Anteng, Pak. Anteng. Tapi aja disimpulno aku nek wis ana aku nyolong gak apa-apa ya. Ya gak ngono maksudnya. Adanya hati memegang teguh tali Allah ini untuk pengamanan hati panjenengan kali kula supaya gak gampang nyeblung neraka. Supaya hati gak gampang panas. Kan sudah dikatakan walillahil masyriq wal maghrib pun diwetan ning umriko nggih.
Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Walillah lan iku tetep kedue Allah. Berarti milik Allah, bukan milik kita. Apa al masyriqu wal maghrib. Perkara sekecil dan sebesar apapun di jagat etan dan di jagat kulon, semuanya milik Allah dan yang mengendalikan adalah Allah. Jelas. Fa'ina matuwallu fathamma wajhullah. Apapun yang kau hadapi, situasi, kondisi apapun, di situ ada wajah Allah. Temui. Manuto. Karena Allah wis cek aman atimu. Loh. Kadang-kadang awak dhewe nek kuat sifat basariyah kan ngene aku sih, Pak. Oh iki ngajiku. Oh iki salatku. Oh posoku, zakatku, hajiku. Luwis. Iku akibat karena di dalam hati kita yang namanya sifat basariyah iku mboten jinak alias liar. Wis. Nah, untuk menjinakkan sifat basariyah itu maka wajib kita itu untuk mencari guru akhirat, kemudian diwejang ngelmune kanggo kaya apa ati iki menjinakkan tentang masalah sifat basariyah. Akhirnya guru-guru kita itu mesti membawakan tali Allah ini, yaitu berzikir. Berarti untuk menjinakkan sifat basariyah itu hanya dengan berzikir. Itulah yang dimaksud yakfur bitauhid wa yu'min billah. Hati akan bisa menjauh dari kesenangan dunia, wa yu'min billah, dan hati bisa mendekat dan bertemu Allah. Bapak Ibu hadirin rahimahullah, sebagai kesimpulan, walaupun kita menjadi trek gandeng sing wonten buri, ya, berhubung tali ini trek gandeng antara belakang dengan depan ini sambung, manakala ndase niki sing ana mesine iku mlayu ngulon, mesti sing wonten wingking nggih tetep mlaku ngulon. Ibarat kita makhluk trek gandeng sing wonten gandengan ini lho Pak, sing gandengan ini lho. Manakala hati ini selalu sambung pada Allah, pasti kita akan masuk di dalam rahmat Allah. Itu pasti. Ini rumus. Oleh karenanya, lewat ayat ini tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'ah, disuruh memegang rapat tali Allah dimanapun dan apapun keadaan panjenengan. Secara mujmal, artinya secara secara keseluruhan, sampai kali kula niki diaturi supaya tajalli mutlak dengan cara berpikir padi. Oke, itulah Bapak Ibu hadirin materi yang bisa kami sampaikan terkait masalah tali Allah, dan ini sebagai tambahan kangge panjenengan apa yang dimaksud Sayyidina Athaillah tadi, hiasilah hatimu dengan kemaksiatan dan jangan kau hiasi hatimu dengan ketaatan, sebab nanti kamu apabila menghiasi dengan ketaatan, kamu akan merasa dirimu yang terbaik. Tapi manakala kau hiasi kemaksiatan, hatimu merasa merasa orang yang dolim. Dengan begitu ada harapan Anda untuk taat terhadap Allah. Maksudnya maksiat sing yok nopo, ngeten Pak. Maksiatlah hatimu terhadap nafsumu. Ojo taatlah hatimu terhadap nafsu. Maksiat hatimu terhadap nafsumu. Kalau hati maksiat terhadap nafsu, maka itu nanti disebut taat terhadap Allah. Ya apa? Maksiat terhadap nafsu. Ngeten Pak. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amaratu bisu. Perintah nafsu itu cuma satu.
mengkufurkan roh itu, mengkufurkan hati terhadap Allah. Dengan cara apa? Disuguhno syahwatu dunya. Niki syahwatu dunya itu bukan kok ya materi tok lho Pak ya, bukan. Popularitas, kehormatan, dipuja orang, ngalim sebabnya itu kesenangan dunia. Itu kesenangan dunia. Nafsu pinter membikin hal ini. Jenengan laku to'at di mata masyarakat supaya jari nafsu awakmu cek digungno wong, dipikno wong. Nah, lo jelas ini Pak. Mohon maaf lo ya. Hati-hati. Bukan perkara jenengan meninggalkan to'at secara syariat. Enggak. Hati-hatilah. Hatimu ketika saat berlaku to'at di mata masyarakat yang sifatnya syariat. Ini penuh dengan pujaan. Mesti wong liya iku ngarani sampean wong apik. Lah ngoten nggih. Ngalon ngidul kuplukan kaji, sarungan gitu. Putih-putih ning pojokan. Ya wis, nanti jenengan mesti sing dicandak nanti mergae fasih Qur'ane, fasih kitabe, macem-macem. Wis mesti nanggone masyarakat jenengan iki diajungi jempol terhadap masyarakat. Hati-hati, ingat pujaan masyarakat sumun qatilun. Itu adalah racun yang mematikan. Hati-hati. Dan ini tidak disadari bagi kita yang tidak mau menerima ajaran Allah yang bersifatkan ilahiyah. Mboten nyadari, malah bangga Pak. Di puja wong malah bangga, diajeni wong malah bangga, gak sadar. Loh, iki lo kesenangan dunia termasuk, bukan hanya materi tok. Nafsu memang membuat hal itu supaya hati iki kufur nang Allah secara hakikat, menyekutukan Allah dengan yang lain. Ya, dengan yang lain apa ya? Syahwat dunia itu. Akhirnya hati ini membanggakan diri dengan perkara-perkara yang bersifatkan syahwat dunia. Berarti hakikati kula niki kufur Pak nang Allah. Wong gak kenal wong Allah kok dikongkon salat tetep ati madhep nang kesenangan dunya. Gak katik gak. Lha iki hakikati kula sik kufur. Sik kufur. Lho, nafsu ngajak kaya ngono. Jenengan kari gelem taat nang nafsu apa ora? Nek gelem berarti kita itu telah kufur menyang Allah, berarti maksiat terhadap Allah karena kita taat terhadap nafsu. Hiasilah hatimu dengan kemaksiatan. Jadi maksiat nang nafsu man. Berarti tidak mengikuti ajaran nafsu. Dan jangan kau hiasi hatimu dengan ketaatan. Maksudnya ketaatan terhadap nafsu. Dan inilah nanti yang disebut sebagai orang yang dikatakan Allah dalam satu ayat, inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Itulah orang yang selalu dan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Dan rahmat ini hanya diberikan terhadap muhsin. Siapa muhsin? Orang yang selalu memperhatikan untuk membersihkan kotoran hati. Berarti maksiat nang nafsu iku namanya taat nang Allah. Nek taat nang nafsu berarti taat maksiat nang Gusti Allah. Nafsu iku asine dajjal lah. Dajjal. Kan disebutkan dajjal iku tangan kiwane, tangan tangan iku nggawa surga, tangan kiwane nggawa neraka. Sapa sing mlebu nerakane dajjal, tondo orang ini masuk surganya Allah, rahmatnya Allah. Siapa yang masuk surganya dajjal, orang ini masuk nerakanya Allah. Ternyata pemahamannya adalah kita ini
yang hati bersenang-senang terhadap kesenangan dunia, maka kita telah masuk surganya Dajjal. Wis, sampean maknani dewi. Pun kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog, Pak. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai menyangkut sholat, pada waktu kula sholat sambil melakukan zikir yang ketiga, ini bulan ketiga. Terima kasih. Hafidhu ala sholawah wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin ayyukhosyi'id. Wajib. Sholat khusyuk iku wajib. Apa sih maknanya sholat iku? Secara syariat diawali takbir, dipungkasi salam. As-sholah secara hakikat adalah madepi roh utawa hati menyang Gusti. Inilah yang ku maksud asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu madepi hati, bersaksinya hati, melihatnya hati, bukan di la ilaha. Sebab isinya la ilaha itu adalah syahwatu dunia. Makanya artinya la ilaha kan tidak ada Tuhan. Iki sini syahwatu dunia. Hati harus bersaksi, melihat, menghadap illallah, hidup. Ini bisa dilakukan dengan zikir sirul asrar. Nomor 3 itu tadi. Sebab sirul asrar itu sebagai kuncinya hati panjenengan untuk bisa membuka di alam musyahadah. Alam musyahadah itu apa? Alam ma'rifat Allah. Nek sampean tidak memegang sirul asrar, tidak bisa, Pak. Sirul asrar dzikiriku gak ngucap kok, gak ngelafat. Ada yang mengatakan bukan sirul asrar, Pak. Terserah. Pokoknya maksudnya sama. Ada yang mengatakan zikir sirun fisirin. Ada yang mengatakan gitu. Monggo. Sak penae. Ada yang mengatakan zikir khofi. Monggo. Yang maksudnya adalah mengesahkan Allah. Yang maksudnya adalah hatimu berjalan menuju dan bertemu Allah, yaitu amalan solihan maksudnya. Makanya wajib bagi setiap mukmin melakukan sholat itu wajib khusyuk. Wa qumu lillahi qanitin ay khosyiin, wajib. Lah, sedangkan khusyuk itu pelanggarannya bagaimana? Khusyuk adalah hati, di dalam hati sudah gak ada gambar-gambar selain Allah. Itu namanya khusyuk. Nah, bisanya hati gak ada gambar selain Allah, gak ada hati, tidak ada wujud selain Allah. Hati harus memegang bukanya dugi sirul asrar. Sehingga nek tak simpulkan, wajib jenengan ketika sholat hati melakukan dzikir sirul asrar. Ya apa sirul asrar? Pertama, itu kan ada 3 pintu tuh, Pak. Pintu merasakan, ada yang merasakan, ada yang dirasakan. Ini masih ada 2. Hati jenengan jangan terpengaruh dengan bacaan-bacaan. Walaupun lesan membaca apa yang menjadi wajibnya secara syariat membaca di dalam waktu sholat. Tapi hati panjenengan harus merasakan hidup yang berperan niki. Siapa hidup? Ya Allah itu. Hati harus terus melihat hidup itu Allah dengan cara rasa no.
Rasa iku ya apa to? Rasa iku basa Jawa. Basa Quran iku iman. Nanti ketika dikatakan sudah masuk pintu kedua yang disebut Ainul Basirah, sampun iki. Ainul Basirah niku dikatakan jenengan kepanggih kali hidup. Jadi sirroh tadi yang sujud, sirroh tadi yang sholat, ketika dikatakan ketemu Allah hidup wujudnya, roh ini tiada, Pak. Roh ini tiada. Roh ini fana, aran roh iki fana. Jadi aran apa? Hidup. Berarti yang ketemu dan melihat Allah, yang bermusyahadah Allah siapa? Zatnya sendiri. Yang tadinya kesebut ruh. Paham nggih? Empun dikatakan roh iku Allah, Allah iku ruh. Senes lo ya. Inilah proses yang membingungkan bagi mereka yang tidak paham. Sehingga ada istilah manunggaling kawula, Gusti iku anggapane kawula iso rangkulan ambek Gusti, mboten. Kawula iki makhluk. Makhluk iki gak ana bedane ambek cagak niki ya makhluk. Dan iki hakikate la maujud, tidak wujud. Kita akan tahu kalau ini tidak wujud karena jikalau hati ini sudah menyatakan wujudnya Allah. Nek selama dalam hati wujudnya Allah belum tampak, maka belum bisa fana, Pak. Belum bisa fana. Loh, kalau sudah Ainul Basirah, nanti pintu ketiga jenengan diletakkan Hakun Basirah. Artinya menyatakan hidup iki ngomong ya aku iki Allah. Berarti sing salat sapa? Itulah maksud af'alullah. Dzatullah, sifatullah, asmaullah, af'alullah. Af'al iku piro-piro agawe. Agawe kabeh ning donya iki kabeh kelip-kelipe lampu niku lho Pak ning salon lho, kelip-kelip iku af'al. Af'ali Allah itu duduk af'ali lampu. Oh berarti Allah no ijo, no abang nggih ngono. Wis, aja ngomong ngono. Kuwi ngomong ijo no abang itu sebabnya nyawang lampune. Coba di dalam itu ada hidup. Lah, itulah yang dimaksud af'alullah. Lah disitulah Pak bisa akan mendorong hati panjenengan melakukan sholat sesuai dengan perintah Allah ning Quran, sholat dengan khusyuk. Nek sampai tidak masuk di dalam itu, gombalah, gak iso. Tetap hati iki dimasuki nafsu, ditui urusan dunya, akhir eling pasar, akhir eling sawah, akhir eling bojo, eling anak apa maneh mangiku. Kajeng sholat tukaran ambek bojone gara-gara piring pecah. Wis mlebu nang salat, sumpah iki lho. Iya. Kalau tidak kita sertai dengan sirul asrar, Pak ya. Coba kalau sampai sertai dengan sirul asrar, wong perintah sirul asrar iku merasakan tok kok. Gerak-gerik apa yang ada pada diri jenengan, geraki mripat nyawang, geraki kuping krungu swara, geraki lesan iki mang maca, geraki awak iki mau kang rupa. Nyun sewu, pergerakan darah, pergerakan nafas, semuanya di situ Allah jenengan disuruh untuk tenang, merasakan dan bertemu di situ. Nek hati disibukkan hal seperti ini, mohon maaf ya, hati lali dengan aturan syariat. Hati mboten nakal. Iki pirang rakaat mboten semerap, hati. Aku mangadeg apa rokok garuh. Karena disibukkan nikmatnya bertemu Allah. Nek akal gak kebuka, rusak nih. Munggu syariat lo ya. Mari ngadeg iso uga langsung sujud. Karena ngetut kenikmatan itu, inilah yang tak sebut sebagai majedub, orang yang jadab. Tapi nek akal dibuka Pak, ya seeling iki suburong rakaat.
Umpama salat zuhur, eling nek iki telu, sik siji rakaat, sik eling akad. Lho gak apa-apa, tapi hati tidak bisa diprovokasi oleh nafsu untuk menghadap kelingan urusan dunia. Kayu kari ndelok mawon. Waktu salat akal sampean sik dibuka Allah apa gak? Nek gak gendeng sampean. Wong liya ngomong gendeng. Tapi asline sampean mboten mboten. Wah, tambah nikmat, Pak. Ngono iku lho umpama jenengan muda ya gak ngerti sampean. Mboten ngerti. Cuman wong liya sing orang lain yang bengok-bengok ngono lho. Mulai kapan iki stres iki? Loh, iku karena hati panjenengan iki silau dengan cahaya makrifat Allah. Lah, jangan gak usah wedi, gak usah takut. Kok aku dadi imam kok dadi ngene ya apa? Kok aku dadi makmum salat ngene ya apa? Masyarakat ya apa? Nantinya mengomentari saya, "Lah nek amu wedi ambek sak liyane Allah, wis turu wae." Gak usah budal, lah ngoten toh? Udah. Kita melakukan berbentuk pengajian ajaran Allah. Satu, kita melakukan bentuk pengamalan ajaran Allah untuk menuju marifat Allah. Jangan sekali-kali satu, panjenengan takut dengan apapun. Dua, mohon maaf, jangan mencari buah ketika kita menanam. Jangan, la tatlub iwadon. Jangan kita mencari buah yang disebut makrifat ketika kita menanam, melakukan uzlah atau zuhud pikir itu. Walaupun itu tidak kau harap, itu pasti datang. Apa kok gak oleh? Etika, Pak. Etika. Jenengan kerja ibaratnya. Dikatakan ngabdi terhadap jeragan, jenengan gak takon bayaran. Jenengan namun menjalankan tugas dari jeragan. Dan itu nanti akan lebih besar hasilnya daripada jenengan iki mang berkomentar tentang masalah bayaran. Makanya ono istilah, ono wong mereman, ono wong ngabdi, ngawulo. Iki beda, Pak. Nek wong mereman hitungan matematika bayaran. Orang kalau ngabdi tidak ada, Pak. Nggak ada tendensi seperti itu, nggak ada. Istilah jenengan ngabdi ngawula nangone Mbah Yai, oke. Gak mungkin jenengan iki hitung-hitung bayar. Dan itulah hasilnya lebih besar daripada jenengan mereman. Ayo dihitung. Mereman sedina mriki 700. Misalnya, jenengan ngabdi udah sari ikhlas, ridho apa yang disuruh dan apa yang diberikan. Mohon maaf, kalau kita ngabdi betul-betul, Pak, betul-betul, tidak hanya finansial tok yang diberikan, tetapi barokai Mbah Yai, ini mohon maaf ngomong syariat kita, akan melimputi pada dirimu. Akhirnya ketika panjenengan ngadepi situasi di rumah, nggih nyun sewu, Pak, senajan waktu ning pondok iku goblok kaya apa. Nek duweni takdim nanggone Mbah Yai, mulih niku dibuka. Urusan apa dibuka, urusan rezeki dibuka. Kaya iku gampang. Nyun sewu, ning pondok iku pinter lan bodoh iku gak enek jadi ukuran. Wong sing alim, wong sing bodoh, tatkalane ana pondok iki gak iso dadi ukuran. Sesuk iku wong alim, murid sing alim ini mulih mesti ngalim belum tentu. Ukurane ning ati. Ngabdi tenan ning Mbah Yai apa tah ora. Taklim muta'alim jenenge tanduk tawaduk terhadap kiai. Misale aku iki murid ngalim ning aku gak duweni dur, ngerti dur nggih? Tidak mempunyai akhlak terhadap kiai, jangan harap besok itu menjadi orang atau menjadi santri sing bener. Jangan harap ilmu itu akan manfaat. Iki bahasa syariat. Nek tak tarik ning kesimpulan bahasa hakikat,
ngabdi ku nang sapa? Ngabdi ku mung nang Gusti Allah. Gusti Allah sing tampil no endi? Tampil ning ngone Mbah Yai ya Allah, tampil nang endi kuwe ya Allah, dan lain sebagainya. Ngabdi sing kaya ngene iki luwih gedhe katimbang mereman. Makanya di dalam kemarin sudah saya bahas tentang masalah abet wong ngabdi nang Allah iku ono macam telu. Sing loro ditolak, sing siji iki diterima. Sing ditolak iku karena ada tendensi siji aku ngibadah ben disawang wong aku wong apik. Loro ngabdi ana wong ngabdi ku ngibadah wis gak krana wong tapi krana tendensi surga dan ganjaran. Lah wahuma madamumun, keduanya ditolak Allah. Keduanya ini di mata Allah dari sudut pandang hakikat iki dipaido siji sing boten ngabdi sak temene ngabdi apa makane ing dalam sholat, zakat, apapun terakhir kan ditutup lillahi ta'ala. Karpe krona Allah Ta'ala penjabaran ya apa? Ning ati wis gak rumangsa yen awake hamba sing lakoni. Kabeh iku Gusti Allah. Nek wis kaya ngene wis gak ana tendensi surga, gak ana tendensi ben didohno neraka, gak ana tendensi pahala mboten enten. Ya niku sing disebut lillahi ta'ala. Ini yang diterima Allah. Makanya ketika kita melakukan perbuatan apa yang menjadi perintah Allah dan meninggalkan segala larangan, ojo sampai ono tendensi. Kita cukup menjalankan apa yang diamanahkan Allah. Urusan buah iku Gusti Allah dhewe sing terus kesimpulannya wajib Pak, wajib jenengan iki megang sirul asro ketika sholat, karena sirul asro sebagai pembuka kunci hati jenengan makrifat terhadap Allah, akhirnya disebut sebagai sholat yang khusyuk. Sebab ayate wakumu do nglakonono do njogo sira kabeh lillahi qanitin ay khosyin, semuanya itu harus khusyuk. Berarti wajib sholat iku khusyuk. Nggih, wonten melih monggo. Sampun Pak, mungkin ada tambahan Ustaz? Ada. Ngeten Pak nggih, ngapunten ya. Ngaji niki mboten sembarang ngaji lho nggih. Nek wis bahas ranahnya makrifat Allah, iki mboten guyon. Ngaji perkawis ngeten niki nek dulu niku disingitno kali Mbah Yai, tidak mungkin dikeluarkan. Paling yang dipejang iku santri-santri khusus. Karena apa? Ngapunten Kang kata. Kula niki menangi zaman-zaman sing kados mekaten. Bab kalane kula piyambak ngadepi kali abah mbah kula nggih kados alasane iku nolak fitnah. Kula seeling tahun 76, 77 sampai 80 itu abah kalau ngaji terhadap jamaah itu bisik-bisik. Dengan di masjid mantun khususiyah, gue mesti tausiah. Biasanya khususiyah niku ndamel speaker Ustaz, ndamel boso waktu ngaji dipateni.
Lah kula jenenge lare alit, penasaran. Dengkek ngoten niku. Pada waktu itu mboten dong. Lah, dong iku oh iki sing dibahas ternyata biyen. Apa kok disingitno? Ternyata teng mriku jawabe untuk nolak fitnah. Sebab zaman saknalika ngapunten ingkang kathah paling mentok kebanyakan orang itu melajengi ning mukasyafah. Memang zaman, Pak. Sehingga nyuwun sewu kemerdekaan Indonesia itu diterima akal secara internasional itu mboten saged. Kok iso? Ngapunten, Indonesia dari segi persenjataan nol, ya Pak ya. Nek dibanding Belanda, tapi opo bisa mengalahkan? Itu loh, karena kebanyakan tokoh-tokoh itu mentok di mukasyafah. Dengan mukasyafah itulah kesakten akhirnya bisa mengalahkan senjata yang mutakhir pada saat zamannya itu. Makanya nggak bisa diterima akal. Bahasa orang luar itu nggak bisa diterima akal kalau Indonesia itu merdekanya itu tidak diberi. Dengan merdeka sendiri yang dijalankan dengan tempuh jihad peperangan. Yang peperangan itu alat untuk perang sangat jauh. Tapi kok bisa menang? Ada istilah bambu runcing ngalahno persenjataan mutakhir. Karena orang-orang barat tidak mengenal mukasyafah. Lah, terus Mbah Yai Haji ngonten, Mbah Yai Dalhar, Mbah Yai Abdul Wahab, Mbah Yai Fakih juga begitu. Nggih, ngapunten, mangkane kula sanjang iki ngaji gak guyon senajan wis digelar secara umum. Artinya, kalau kita kembali kepada makalah tadi atau terhadap ayat waktasimu niki wau. Niki emas intan yang disuguhno di tengah masyarakat, mestinya kita itu mempergunakan sebaik-baiknya. Boten mungkin nanti akan terjadi lagi, bisa jadi. Makanya napa akeh sing takon jamaah, napa bab niku kok yo jarang sing gelem gelar. Nang mriku persoalane. Tapi dengan datangnya hal ini, ajaran Allah secara terang-terangan ini, mestinya umat Islam mempergunakan kesempatan momen yang bagus. Momen yang bagus ini. Momen yang bagus. Nek dibanding zaman nalikane biyen niku tasik disingit. Iki pun dibuka biak, iku bentuk sifat rohime Allah terhadap umat yang pada saat ini banyak umat yang nyun sewu, yang hatinya itu berjalan di atas jalan yang bengkok, iwajan. Jalan bengkok adalah jalan yang dilakukan oleh hawa nafsu. Apa jalan bengkok? Berarti hati itu tidak menghadap pada Allah, tapi hati menghadap terhadap nafsu lewat kesenangan dunia. Oke, wonten boleh Pak? Lasik wonten? Sampun cukup? Oke, monggo kita tutup sahabat. Wonten tambahan, Ustaz? Oke. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Napa ingkang sampun dan wedhar dening Allah, mugi dados ilmu ingkang bermanfaat terhadap kita semuanya dan terhadap anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.